Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita harus selalu meningkatkan imun kita agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah adik-adik, di hari yang cerah ini kita akan melakukan kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka hari ini, kita akan melakukan sebuah keterampilan. Tetapi sebelum masuk kepada materi dan praktiknya, alangkah lebih baik kita buka kegiatan pramuka kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah lebih baiknya kita merefresh lagi pikiran kita dengan bernyanyi. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Jadi selama kakak-kakak bernyanyi, silakan adik-adik untuk mengikuti atau menjawab nyanyian dari kakak. Nyanyian ini namanya Kalau Kau Senang Hati. Pasti sudah familiar kan sama nyanyian yang ini. Baiklah kita coba satu kali ya. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillah. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillah. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ulangi sekali lagi ya. Silakan ikuti kakak di sini, adik-adik di rumah. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillah. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillah. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah adik. Alhamdulillah kita sudah mulai ya, sudah fresh kembali. Selanjutnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik mengetahui tentang tali temali atau pioneering? Apa yang adik-adik ketahui? Ya, betul sekali. Pasti adik-adik sudah mengetahui tali temali. Walaupun cuma mengetahui simpul atau tali temali itu adalah proses ikat mengikat, itu tidak apa-apa. Kakak beri aplaus dulu ya. Oke adik-adik, kita akan masuk kepada materi. Baiklah adik-adik, di sini adik-adik harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran pramuka kita pada hari ini. Yaitu pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang kakak akan sampaikan. Yang kedua, adik-adik tolong siapkan tali ya. Boleh tali belati untuk pramuka yang warna putih itu, boleh juga tali rafia, boleh tali gunung dan lain sebagainya. Tali tampang juga boleh ya adik-adik ya, atau tali jemuran. Jadi bebas, apapun tali yang ada di rumah silakan digunakan, asalkan jangan benang, nanti susah untuk mengikatnya. Kemudian adik-adik siapkan ballpoint atau pensil atau tiang atau tongkat untuk mengaplikasikan ikat atau simpul yang akan kita lakukan. Oke adik-adik, kita sekarang masuk kepada sesi materi, yaitu tali temali atau pioneering. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau suatu benda yang bermanfaat. Biasa kalau kita mengingat simpul, mengingat tali temali, mengingat pioneering, pasti kita pernah melihat entah itu lomba secara langsung atau kita melihat di media sosial, pasti ada lomba yang namanya mengikat membuat bangunan ya dari tali temali dan tongkat, misalnya bentuk hewan atau mungkin bentuk menara atau mungkin membuat gapura atau tiang di bumi perkemahan kan, atau membuat tiang-tiang bendera dari tongkat. Itu tidak jauh dan tidak lain dan tidak bukan menggunakan prinsip atau cara tali temali. Baiklah, untuk mengikat antara tali dengan tali atau tali dengan benda, itu dilakukan tidak asal mengikat. Tentu ada langkah untuk menghasilkan suatu bentuk dari tali-tali yang ada. Masing-masing itu simpul ya, simpul atau ikatan itu ada nama dan fungsinya lagi. Jadi di sini kakak akan menjelaskan
dasar sekali dari simpul. Di sini akan ada 4 simpul yang adik-adik perlu ketahui atau perlu pelajari. Baiklah, dari 4 simpul itu kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu simpul hidup. Simpul hidup memiliki fungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tetapi untuk melepaskannya tidaklah sulit. Mungkin kalau sulit itu simpul mati kan, karena mematikan atau mengakhiri. Baik, tali temali di simpul hidup ini biasa digunakan untuk mengikat hewan, itu pada umumnya ya. Kemudian biasa kita temukan di tali sepatu. Lanjut kita yang kedua, yaitu simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah simpulan atau sebuah ikatan. Walaupun simpul ini terlihat simpel atau terlihat mudah untuk dilakukan, tetapi banyak juga orang yang salah atau keliru dalam melakukan simpul yang ini. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul lainnya. Seperti contoh, apabila ingin melakukan simpul palang, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah simpul pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkatnya. Dan yang terakhir itu adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini adalah sebuah simpul yang digunakan untuk menautkan tali pada benda lain dengan cepat, mengikat jangkar, atau membuat usungan darurat atau tandu bersama dengan simpul pangkal dan simpul palang. Jadi simpul ini sangat dibutuhkan ya adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu untuk kita memelihara hewan atau kita mempunyai ternak kan, atau kita ingin membuat tandu atau kita membuat tiang bendera dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk pada praktik, silakan disimak ya tutorialnya. Jadi dari simpul-simpul ini atau dari tali temali ini, apa yang adik-adik bisa ambil? Apa adik-adik? Oke, betul ya. Ada ketelitian, kecerdasan, pantang menyerah, terus berusaha untuk mencapai tujuan. Ketelitian ini kita gunakan dalam hal berpikir ya, bagaimana menyelesaikan simpul ini. Ketika kita salah dalam melakukan satu simpulan atau salah untuk memasukkan simpulnya, maka simpul yang kita gunakan juga akan salah. Bisa jadi itu tidak akan terikat dengan baik. Begitu juga kecerdasan. Di dalam simpul kita menggunakan kecerdasan kita untuk apa? Untuk mengingat simpul apa yang akan kita gunakan. Terus simpul apa yang harus dilakukan ketika kita menemui sebuah benda seperti ini. Kemudian kita juga pantang menyerah untuk mencapai tujuan, yaitu tidak mudah menyerah dalam melakukan simpulnya. Misalnya kita akan membuat tandu atau membuat sebuah bangunan.
Ketika kita mudah menyerah, maka bangunan tersebut pasti tidak akan jadi atau tidak akan terbuat dengan baik. Maka perlu diadakannya tekad yang kuat agar tercapainya tujuan yang akan kita capai. Jadi adik-adik, dari materi tali temali ini banyak hal yang bisa kita ambil. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menyimpul, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada jembatan gantung yang putus, maka kita bisa menggunakan tali tambang untuk mengikatnya ke kayu agar jembatan tersebut bisa kita lalui. Atau kita bisa gunakan untuk mengikat tali yang sudah putus, atau kita bisa gunakan untuk mengikat hewan ternak dan lain sebagainya. Baik adik-adik, silakan setelah ini yang ingin bertanya langsung bertanya kepada kakak. Boleh lewat grup WhatsApp kita atau juga boleh dengan mengechat kakak secara pribadi. Nanti kakak akan menjawab pertanyaan adik-adik dengan semampu kakak. Selanjutnya, kakak akan memberikan oleh-oleh dari materi ini. Apa itu oleh-olehnya? Ya, betul sekali, yaitu tugas. Silakan disimak ya tugas yang akan kakak berikan. Untuk tugasnya, adik-adik silakan mampu menggunakan simpul ini ke alat atau ke benda yang ada di sekitar adik-adik. Contohnya, adik-adik mengikat satu tongkat atau satu tiang ke tiang lainnya, atau adik-adik membuat miniatur tandu menggunakan pensil mungkin, atau menggunakan tusuk sate. Itu digunakan dengan tali yang lebih kecil ya. Kemudian untuk penilaiannya, kakak memberikan indikator ya. Penilaian yang kakak ambil itu yang pertama itu ada kecepatan adik-adik dalam mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu ketepatan simpul yang adik-adik gunakan tepat atau tidak untuk mengikat sebuah benda tersebut atau sebuah tali tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penilaian terhadap kerapian hasil. Jadi hasil yang adik-adik buat itu akan kakak nilai. Untuk nilainya, 2 hasil terbaik akan mendapatkan nilai A atau nilai sempurna, sedangkan selebihnya akan mendapatkan nilai B. Baik adik-adik, semangat terus. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi kakak melalui grup WhatsApp atau chat pribadi. Dalam penyampaian kakak pada hari ini mungkin terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk dari itu kakak mohon maaf dari hati yang terdalam apabila terdapat kesalahan baik itu perkataan atau perbuatan kakak. Marilah kita tutup kegiatan pramuka kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, diakhiri yang terakhir dengan tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.